Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membahas terkait satu pernyataan dari salah satu kabib, mana pernyataan ini ya tidak berkesesuaian dengan konteks ajaran Islam. Kabib ini bernama Kabib Abdurrahman As-Sakok yang mengatakan bahwa Nabi Hud ini menanggung dosa untuk seluruh para peziarah makamnya, sehingga dosa-dosa dari peziarah makam Nabi Hud ini terangkat atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh bertentangan dengan konteks ajaran Islam. Kenapa saya sebut bertentangan dengan konteks ajaran Islam? Ya karena bahwa dosa seseorang ya ditanggung sendiri. Dosa dan pahala seseorang itu atas perbuatannya sendiri-sendiri. Ajaran Islam tidak seperti ajaran agama sebelah. Kalau ajaran Islam kemudian ada istilah dosa ditanggung oleh nabi tertentu, yang dalam hal ini ditanggung oleh Nabi Hud, ya tidak beda jauh dengan ajaran agama sebelah. Nah, karena konteks ini menurut saya sangat bertentangan, sehingga perlu saya bahas dan saya luruskan seperti apa ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan dalil Al-Quran. Nah, kitab yang akan saya bahas ini adalah kitab Fawaidus Saniyah halaman 178. Kitab ini disusun oleh Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya tentu dalam kitab ini juga isinya manakib-manakib dari para kabib-kabib Alawi, dan tak jarang memuat dongeng-dongeng khurafat, kehebatan-kehebatan moyang-moyang Alawi. Jadi tidak beda jauh dengan kitab-kitab khurafat yang lainnya. Nah, langsung saja tanpa bertele-tele, langsung saya tampilkan redaksi asli dari kitabnya. Kemudian saya baca teksnya sehingga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membacanya. Wa kana Syekhul Kabiru Imamul Arifina Syekhuna Abdurrahman Saqafu nafa'allahu bihi yaqulu innan nabiyya Hudan alaihi salam yatahammalu dunuba zuwarihi hatta yarfa'ahallahu ta'ala anhu, yang artinya Syekh yang agung, imamnya orang-orang arif, guru kami yaitu Abdurrahman As-Saqaf pernah berkata, sesungguhnya Nabi Hud alaihi salam ini menanggung dosa-dosa para peziarahnya hingga Allah Ta'ala mengangkat atau mengampuni dosa-dosa itu dari mereka. Nah, ini kan jelas bahwa Nabi Hud ini menanggung dosa-dosa kepada seluruh peziarah makamnya, sehingga Allah Ta'ala ini mengangkat dosa-dosa para peziarah makam Nabi Hud. Kalau sekedar Nabi Hud itu memintakan ampunan atas dosa-dosa para peziarahnya, ini belum saya kritisi. Dan itu saya anggap sebagai pernyataan yang maklum. Yang namanya Nabi ini kan bermurah hati. Jadi Nabi itu mudah memintakan ampun kepada umatnya. Ya walaupun kita ini bukan umat Nabi Hud, tetapi mengingat Nabi Muhammad adalah Afdhalul Anbiya, maka tidak ada salahnya ketika Nabi Hud pun memintakan ampunan atas dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang menziarahi makam Nabi Hud. Tetapi yang menjadikan saya harus mengkritisi dalam redaksinya itu ada sambungan kata hatta yarfa'ah. Hatta dalam istilah ilmu tata bahasa itu artinya hoyah. Jadi penanggungan dosa Nabi Hud atas seluruh orang-orang yang menziarahi makomnya, sehingga Nabi Hud
ini memintakan ampun kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa para peziarahnya. Berarti secara otomatis setiap orang yang menziarahi makam Nabi Hud, walaupun dosanya bertumpuk-tumpuk, maka akan dimintakan ampun oleh Nabi Hud kepada Allah sampai dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Ya maka bagi umat muslim, kalau pengen dosanya hilang dan otomatis nanti masuk surga kan, nggak ada dosa lagi, ya cukup ziarah saja ke makam Nabi Hud, karena mengikuti pernyataan dari Habib Abdurrahman As-Sakaf. Tetapi perlu kita ingat ya, bahwa ajaran Islam tidak seperti apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman As-Sakaf. Kita bisa menengok satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 38 yang berbunyi ala taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya ya dosa kita ya ditanggung kita. Perbuatan baik kita ya yang akan memanen ya kita. Nah, soal kemudian dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu urusan beda. Tetapi yang jelas yang menanggung dosa itu kita, kemudian kalau memang diampuni oleh Allah ya berarti dosa itu dihapus. Tapi bukan berarti dosa kita ditanggung oleh orang lain atau ditanggung oleh Nabi Hud dalam redaksi kitab Fawaidus Saniyah ini. Nah, ini nggak cocok dengan konteks ajaran Islam. Kemudian kita bisa merujuk pada satu ayat lagi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi laha makasabat wa alaiha maktasabat, yang artinya ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi kedua ayat ini merupakan dasar yang sangat kuat dalam akidah Islam bahwa tanggung jawab atas dosa bersifat individu, bukan kolektif atau boleh dipindahkan kepada individu lain termasuk kepada para nabiullah. Nah, ini pernyataan dari Habib Abdurrahman As-Sakaf ini terasa mengkultuskan sosok Nabi Hud. Walau bagaimanapun Nabi Hud adalah manusia, ditugaskan oleh Allah, ia membawa risalah untuk umat Nabi Hud. Kalau kemudian Nabi Hud itu mendoakan seluruh dosa-dosa para peziarahnya sehingga dosa peziarahnya itu diampuni oleh Allah, maka kalau kita itu pengen dosanya diampuni oleh Allah ya tinggal cari biaya saja untuk ziarah ke makam Nabi Hud sehingga dosa kita terhapus. Jadi tiket untuk diampuni oleh Allah atas segala dosa kita itu mudah kalau menurut Habib Abdurrahman As-Sakaf. Menziarahi makam Nabi Hud ya otomatis dosa kita diampuni oleh Allah. Ayo Kipin, di mana Kipin? Redaksi dari kitab Fawaidus Saniyah halaman 178 ini bisa dibela tidak? Jangan ngomong ini bahasa tasawuf, artinya saya salah memaknai, tidak. Ini artinya tidak perlu penafsiran lagi. Artinya sangat jelas, di situ ada teks yang tidak bisa dibantah lagi, yaitu ia tahammalu dzunuba zuwarihi, bahwa Nabi Hud itu menanggung atas dosa-dosa dari para peziarahnya. Kata yarfa'ah, lah di sini yang tidak bisa dibantah. Jadi Nabi Hud itu menanggung dosa-dosa para peziarah makomnya sampai kemudian Allah itu mengampuni dosa seluruh peziarah makam Nabi Hud. Jadi Nabi Hud memohonkan ampun atas segala dosa-dosa para peziarahnya. Sampai kemudian Allah itu mengabulkan permohonan Nabi Hud sehingga dosa-dosa peziarahnya diampuni. Karena ada redaksi hatta yarfa'ah. Jadi Nabi Hud tidak akan berhenti memohon ampunan kepada para peziarahnya sampai kemudian Allah mengampuni dosa-dosa peziarah Nabi Hud. Nah ini kan sekali lagi ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran agama sebelah, di mana dosa-dosa umatnya itu ada yang menanggung.
ada istilah disucikan dari segala dosa, sudah ditanggung. Lah enak banget kalau kalau modal kayak gini ya, seluruh umat muslim itu nanti tidak akan melewati masuk neraka. Ya karena sudah tahu bahwa dengan mengunjungi makam Nabi Hud otomatis dosa kita diampuni oleh Allah, ya tinggal kita cari biaya, nggak usah berangkat haji, malah tinggal kita cari biaya untuk mengunjungi makam Nabi Hud, selesai dosa-dosa kita terampuni. Dan jika pernyataan Habib Abdurrahman As-Sakop ini kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran dan dipegang oleh umat muslim, maka nanti umat muslim itu akan menyepelekan perintah-perintah Allah dan akan menyepelekan larangan-larangan Allah. Karena apa? Ya karena kita mau berbuat dosa sebanyak mungkin pun nggak masalah. Wong cukup kita menziarahi makam Nabi Hud saja, selesai sudah dosa kita terhapus karena dimohonkan ampun oleh Nabi Hud, sehingga sampai Allah mengampuni dosa-dosa para peziarahnya. Nah ini yang tidak benarnya di sini. Jadi ajaran-ajaran Ba'alawi ini terlalu mengkultuskan sosok hamba. Nabi Hud ini kan hamba. Memang Nabi itu ya mulia. Nabi punya kapasitas yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia biasa. Tetapi kalau kemudian dikatakan bahwa Nabi Hud itu kok menanggung dosa para peziarahnya, lah ini yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Wong yang namanya syafaat saja kan permohonan. Jadi Rasulullah itu adalah orang atau nabi yang diberi kapasitas untuk memberi syafaat kepada umatnya. Bahasa syafaat ini bukan berarti serta-merta kemudian Nabi Muhammad meloloskan si A masuk surga, si A terampuni dosanya, tidak. Jadi tugas Nabi Muhammad itu memohonkan ampun atas hambanya atau atas umatnya, kemudian permohonan ampun itu disodorkan ke hadirat Allah. Lah apakah Allah nanti meng-ACC atau tidak, yaitu hak prerogatif Allah. Jadi bukan serta-merta Nabi Muhammad itu menjamin umatnya itu nanti tersyafaati, tidak. Tugas Nabi Muhammad hanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa umatnya. Dan soal apakah dikabulkan atau tidak, yaitu hak Allah. Itu loh. Jadi ajaran Habib ini memang ketika kita cermati dan ketika kita teliti, ini berani atau terlalu lancang membuat satu pernyataan yang pernyataan ini tidak ada dalil, baik itu nas Al-Quran maupun hadis. Gak ada. Kita mau cari dalil dari konteks Al-Quran yang ada sebuah pernyataan di mana dosa kita bisa ditanggung oleh orang lain, itu nggak ada. Atau kita mau mencari dalil dari nas hadis yang menyatakan bahwa dosa kita ditanggung oleh orang lain, nggak ada. Nggak ada. Ya kalau ada istilah dosa kita ditanggung oleh orang lain, untuk apa kita dianjurkan untuk berbuat baik? Untuk apa kita kemudian dianjurkan untuk selalu taat kepada Allah, melakukan atau menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah? Itu kan semata-mata kembalinya kepada diri kita. Kita berbuat dosa, ya kita yang menanggung akibatnya, dan kita berbuat kebaikan, ya kita yang merasakan atau yang memanen buahnya. Itu ajaran Islam yang benar begitu. Maka sekali lagi pernyataan dalam kitab Fawaidus Saniyah halaman 178 yang mengatakan bahwa Nabi Hud itu menanggung dosa-dosa atas seluruh peziarah makamnya, sehingga dosa itu diampuni oleh Allah, ini tidak berdasar sama sekali. Itu Habib Abdurrahman As-Sakop terlalu lancang dalam membuat satu pernyataan yang tanpa dalil. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.